Paling penting dari personal branding, it's a personal, not only branding gitu ya. Karena balik lagi mas, kalau di industri sekarang, people trust with people, not brand. Pada akhirnya kalau menjawab kenapa akhirnya business owner harus muncul ataupun personal brand, karena mereka tahu gamenya bakal seperti ini ke depannya. Make sure kamu bisa jadi top of mind di industrinya, ataupun kamu punya tujuan lain, gak cuma ngonten doang, gak cuma ngandelin endorse doang. Kedepannya bakal kita harus berteman sama AI sih. Pada akhirnya kita nggak bisa kayak aku nggak pakai AI idealis. Pada akhirnya orang kayak gitu bakal ketinggalan juga sih mas. Idealis boleh, cuman pada akhirnya AI itu salah satu bagaimana cara mindset kita AI itu bisa jadi teman kita aja. Aku tuh mikir kerjaan apa yang paling cepat diganti AI. Maksudnya dari ini apakah semuanya bakal bisa diganti AI gitu dari si shifting ke personal branding. Karena kalau aku menjawab apa sih yang susah digantikan sama AI adalah rasa kepada manusia. Oke, welcome to Future Talk, di mana kita bakal ngobrolin tentang masa depan. Dan kali ini ada salah satu bintang tamu yang luar biasa banget. Salah satu panutan anak-anak muda di zaman sekarang nih, terutama di content creating dan personal branding. Dia sih sepak terjangnya udah jago banget ya. Salah satu founder juga dari Kadef. Kita langsung aja kita sambut Kak Davi. Halo Mas Rizky, terima kasih banyak sudah ada diundang di sini. Sibuk apa nih belakangan mas? Sibuk belakangan ini ya, pasti kalau buat sekarang running bisnis di Kadef sama Kreatif gitu. Jadi kesibukannya itu aja sih sebenarnya. Day to day ya udah buka laptop gitu kan, buka laptop sama ngerjain beberapa project aja sih. Gitu. Oke, running bisnis aja nih ya. Bisnis ya ekstranya ngonten juga paling itu aja. Gitu. Tapi bisa balance gitu ya running bisnis sama ngonten nih. Keren. Mau nggak mau sih mas, mau nggak mau gitu kan ya, gitu. Jadi ya biar pemasukan ada, terus juga bisa hidup dari sini juga ya mau nggak mau gitu. Berarti tim udah ada banyak ya? Tim total 12 lah tim itu. Ya di luar dari yang biasanya narik freelance ataupun butuh tambahan biasanya narik freelance gitu. Menarik. Ini kan kalau aku lihat sosial media Mas Kadafi ini kan kita udah pemutualan, konten-kontennya sih aku lumayan ngikutin ya. Tentang personal branding nih. Betul. Ini menarik banget nih karena di mana anak-anak muda atau orang-orang di zaman sekarang kan lagi banyak banget menggaungkan personal branding ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nggak mas? Kan mas building Kadef ya? Iya. Nah itu tuh apa sih mas Kadef itu? Kadef ya. Jadi Kadef itu adalah wadah ataupun platform yang aku bikin untuk sebenarnya ngasih pembelajaran tentang personal branding. Dulunya fokusnya satu di akademi, cuma sekarang lagi fokusnya 2, sekarang ada di consulting. Karena aku melihat mas, jadi personal branding ini adalah salah satu kewajiban lah buat kita apalagi kita yang main di dunia sosial media, kita punya bisnis, kita mau bangun karir istilahnya. Personal branding ini bukan akhirnya sebuah investasi tapi udah kewajiban menurutku. That's why karena aku yang udah mulai, terus aku paham strateginya, aku paham formulanya dan lain-lain, aku bikin wadah di Kadef Academy gitu. Cuman kalau contohnya kalau Kadef Consulting itu khusus apa? Khusus biasanya business owner sama tokoh-tokoh politik gitu. Karena mereka kan untuk belajar mereka nggak punya waktu ya. Jadi kita ada tim buat bantu mereka termasuk aku juga bakal handle bantu mereka buat bangun personal brandingnya mereka. Jadi fokusnya 2 itu gitu. Tapi sepenting apa mas personal branding untuk di zaman sekarang ini mas? Sepenting apa ya? Sepenting kenapa Mas Rizky mau konten deh? Dibalik ya? Ya penting banget sih. Karena kan mungkin buat kita kan nanti ngasih tahu ke orang-orang yang sepenting apa nih. Kalau buat aku sendiri sih penting banget karena kan gimana kita muncul ngasih tahu ke masyarakat kita ini siapa gitu kan. Untuk menjawab kalau dari aku ya seberapa penting ini, aku menganalogkan seperti ketika kita menangkap kupu-kupu mas. Ada dua cara. Yang pertama pakai jaring gitu kan ya. Kupu-kupu ini aku analogkan seperti kerjaan, project, duit, relasi, kolaborasi. Ketika kita mau nangkap itu pakai jaring, mungkin ya dapatlah 1-2 kupu-kupu gitu kan ya. Cuman pertama itu capek, kita harus lari-lari. Kedua, kalau dapat 5-5-nya, dapat 10 kupu-kupu gitu. Pertanyaannya, kenapa kita harus menangkap kupu-kupu dengan jaring? Kenapa kita nggak bangun taman bunganya?
Oke. Gitu. Analoginya seperti taman bunga. Taman bunga itu adalah personal brandingnya kita. Itu pun yang sebenarnya aku alami ketika aku setelah bangun personal branding. Aku bisa bilang aku hidup karena personal branding, Mas. Sebelumnya ya udah, aku juga dulu SMA aku suka jualan. Umurku sekarang 22 tahun. Dulu SMA aku suka jualan, cuman ya udah, akhirnya nggak laku juga. Aku jualan ke teman-temanku karena teman-temanku juga oke, support deh. Kayaknya bukan tertarik sama produkku, tertarik sama aku, tapi ya udah support deh gitu. Tapi sejak aku personal branding, aku punya bisnis, akhirnya sesimpel aku jadi content creator brand masuk mulu gitu kan ya, endorsement masuk, kerjasama speaker masuk gitu. Itu karena aku punya taman bunganya. Kupu-kupunya yang datang bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, bisa sampai 10, 20 tanpa aku mengejar. Oke. Karena balik lagi, analogi taman bunga itu tadi, gimana caranya kita bangun rumahnya kita, which is personal brandingnya kita, which is sosial medianya kita, biar kita nggak usah ngejar kupu-kupunya. Sesimpel kita nggak usah ngejar kerjaan yang datang. Sesimpel kita nggak usah ngejar duit yang datang. Gitu loh. Jadi pentingnya personal branding sekarang, aku menganalogikan seperti kita mencari kupu-kupu itu tadi. Insight banget ya. Ini insightful banget deh. Oke, berarti kayak membangun taman bunga itu ya. Oke, Gitu. itu menarik banget sih. Nah, berarti personal branding ya harus banget lah ya di zaman sekarang ini ya. Harus banget. Aku yakin juga dari Mas Rizky ketika bangun personal branding pasti dapat kenalan baru, dapat kerjaan, endorsement gitu. Betul nggak, Mas? Bener. Nah, tapi apa nih Mas bedanya personal branding sama konten biasa aja? Oke. Bedanya personal branding sama konten biasa aja. Iya, itu bedanya apa tuh? Mirip-mirip sih sebenarnya. Pada akhirnya personal branding itu mungkin yang banyak orang paham personal branding itu di sosial media gitu. Tapi sebenarnya personal branding itu apapun yang kita lakukan di dunia ini, mau di offline atau online gitu, itu ya bisa membentuk personal brandingnya kita. Karena personal branding itu adalah akumulasi perilaku. Oke. Karena banyak orang, personal branding itu di sosial media, ya udah baik aja di sosial media gitu. Ketika di luar kamera itu ya udah mau jahat mau apa terserah gitu kan. Iya. Tapi padahal sebenarnya personal branding itu ya akumulasi perilaku kita terhadap apa yang kita lakukan ke banyak orang. Akhirnya orang melihat kita itu sebagai siapa gitu. Mungkin banyak orang-orang ngerasa Kak Davi di sosial media humble, tapi di offline-nya sombong gitu. Misal kayak gitu contohnya. Kan banyak nih orang-orang kayak gini nih, content creator yang di sosial media happy, di luar kamera kayak diem-diem, kayak sedih gitu. Misalkan banyak kayak gitu. Cuma pada akhirnya konten itu adalah salah satu tools untuk akhirnya personal branding kita itu bisa efektif, masif, dan efisien. Karena balik lagi, kalau misal personal branding nih Mas, aku mau memperkenalkan diri sebagai orang yang jago AI misalnya. Ketika kita personal branding secara offline, aku ke kafe gitu, nyamperin beberapa meja, Kak aku jago loh AI, Kak aku expert loh di AI. Pertama, itu capek. Kita harus nyamperin satu persatu. Kedua, itu freak banget. Iya. Iya kan? Freak banget, tiba-tiba ada nih orang ngenalin diri gitu. That's why kenapa orang-orang pahamnya personal branding itu di sosial media. Karena ketika di sosial media kita pakai satu konten aja yang nonton bisa 100, bisa 1000, bisa 100.000, bisa 1M gitu. Jadi personal branding itu nggak melulu di sosial media, tapi paling efektif dan efisien dan masif itu di sosial media gitu. Jadi bedanya seperti itu di konten. Konten itu hanya tools. Personal branding itu it's a goals gitu. I see. Berarti gini Mas, kalau misalnya memang dia ada salah satu orang yang misalnya mempersonal brandingkan dirinya sebagai orang yang baik, humble dan lain-lain, tapi ketika di real life-nya kayak sombong atau kayak memang kayak nggak sebaik itu deh. Nah, itu gimana kan? Ya mungkin aku pernah ketemu 1-2 orang tuh yang iya mungkin aku kenal nih orang kayak baik deh. Pas ketemu kayak kok gini sih orangnya gitu. Sebenarnya bukan salah juga sih, tapi lebih tepatnya lebih ke ya apa yang kita pengen aja. Pasti dalam personal branding mereka punya goalsnya masing-masing gitu kan ya. Kayak misal goalsku pengen gedein omset bisnis gitu kan ya. Nggak selalu misal kalau di depan di brandingnya memang harus baik, harus terlihat humble dan lain-lain, ya mau nggak mau gitu. Cuma pada akhirnya kalau aku bilang personal branding yang paling penting itu adalah personalnya, not brandingnya. Karena orang selalu mikir personal branding kontennya apa gitu. Yang harus dipikirin bukan kontennya dulu, tapi gimana caranya kita mengkomunikasikan skillnya kita, bisanya kita apa, sesuai dengan yang kita punya ya Mas ya. Karena terlalu banyak orang-orang akhirnya kena blunder karena mereka
ya nggak capable terhadap skillnya gitu. Akhirnya mereka so jago tiba-tiba scam gitu kan. Banyak kan. Iya, udah. Banyak banget maksudnya di Indonesia banyak akhirnya kreator-kreator yang ketahuan kalau misal ini scam gitu kan. Oh ini misal kalau di dunia digital product banyak akhirnya produknya jelek gitu. Karena brandingnya terlalu bagus padahal personal belum ke develop. Itu sebenarnya nyari duit aja gitu. Betul. Itu sebenarnya visi dari KDev. That's why namanya KDev, Character Development. Oh, KDev Character Development. Betul. Oke. KDev it's a character development di mana aku mau bikin dari banyak kelas-kelas ataupun akademi di Indonesia yang ngajarin konten. Aku pengen ngajarin nggak cuma konten, tapi juga lu bisa ngedevelop karakter lu sedemikian rupa sesuai sama personal lu gitu istilahnya gitu. Karena balik lagi paling penting dari personal branding it's a personal not only branding gitu ya gitu. Oke. Tadi kan kita sempat ngobrolin business owner, bisnisnya. Kita ngeliat fenomena sekarang tuh banyak business owner tuh yang lagi tiba-tiba muncul. Gitu. Iya, kayak tiba-tiba banyak di podcast, terus juga tiba-tiba ternyata ini ownernya ini, ternyata yang punya brand ini tuh si ini. Kayak baru tahu deh gini-gini ya. Itu kenapa tuh ada fenomena-fenomena di zaman sekarang ini lagi rame banget. Founder-founder lagi pada muncul ya. Menurut Marisi kenapa? Kalau menurut aku sendiri itu karena di zaman sekarang udah zamannya orang muncul. Si orang lebih believe ketika tahu koneksinya. Misal brand ini yang punya si ini. Jadi kayak jadi ngikut. Karena yang punya ini percaya deh. Dia. Satu kata yang aku dapat dari Mas Rizky adalah trust, kepercayaan. Karena balik lagi Mas, kalau di industri sekarang people trust with people, not brand. Jadi kalau kita ngelihat, zaman dulu Apple ada Steve Jobs, Nike ada Phil Knight gitu kan ya. Cuman pada akhirnya orang ngelihat brandnya gitu. Brandnya bagus. Kalau zaman sekarang Mas, apalagi di Indonesia industrinya ya, kayak akhirnya orang percaya sama orang. Aku lupa datanya berapa, cuman memang persentase paling besar orang tuh suka membeli terhadap rekomendasi orang, bukan rekomendasi brand. Misal kita beli makan deh Mas di TikTok gitu, kita cari orang di TikTok pasti kan ada kreatornya, ini loh guys makanan enak di Malang gitu kan ya. Mereka lebih percaya terhadap rekomendasi orang daripada rekomendasi brandnya itu sendiri. That's why ada namanya Clipper, buzzer. Fenomena itu fenomena kayak gitu kan. Maksudnya pada akhirnya kalau menjawab kenapa akhirnya business owner harus muncul ataupun personal brand, karena mereka tahu gamenya bakal seperti ini ke depannya gitu. Pertama, orang akan lebih percaya terhadap brandnya. Contoh banyak sekali, misal sambal bakar Ibenma gitu kan ya. Terus anggaplah yang paling gede deh X ataupun Tesla, Elon Musk. Bahkan segede Elon Musk, sekaya Elon Musk, dia masih mau nge-tweet tiap hari Mas. Iya, kalau kita lihat deh di X ya, dia selalu nulis tiap hari, selalu muncul di sosial medianya tiap hari gitu kan. Itu dipertanyakan kayak orang sekaya dia, ngapain dia selalu muncul di sosial media? Bahkan mungkin ketika dia nggak muncul, dia pasti duitnya ada aja kok gitu kan ya. Pak Hermanto yang punya Cleo, dia ngonten Mas sekarang Mas. Gila. Maksudnya mereka tahu gamenya gitu. Kalau ini bukan hanya tentang bisnis tapi tentang trustnya. Trust brand buat zaman sekarang terlihat dari si foundernya bakal terlihat sebagai apa gitu. Mungkin kalau marketing zaman dulu ada brand ambassador, ya udah gitu kan ya, brand ambassador. Cuma sekarang ketika bis ownernya muncul, nggak usah bayar brand ambassador yang ratusan juta MM-an itu gitu. Jadi bisa menghemat marketing, biaya marketingnya, terus juga bisa dipercaya sebagai brandnya bisa lebih dipercaya karena ada people-nya gitu. Balik lagi people trust with people. Foundernya jadi BA-nya sendiri ya. Foundernya jadi BA-nya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu gimana Mas? Misal ada yang founder yang nggak mau deh nanti kalau misalnya terlalu kelihatan nggak punya privasi, nggak punya ini, toh kan masih banyak duit juga, duit masih banyak, toh kalau ini ke spill nggak enak, nggak bebas, nggak apa, ada ke spill gitu, pajak gitu. Atau apa gitu. Kalau itu ya balik lagi pada goals si bis ownernya. Kalau kaya ya sudah gitu kan. Sesimpel itu kan sih, sesimpel itu gitu kan ya. Dan cuman biasanya mereka punya strategi untuk kalau misal ada orang yang punya bisnisnya dan pengen gak kelihatan, biasanya ada orang bawahnya yang kamu aja deh jadi BA. Dimunculin. Tapi bukan artis, tapi selayaknya orang ini yang punya brandnya nih gitu. Jadi banyak kan sebenarnya kayak misal industri F&B gitu kan, yang punya kan banyak, tapi ada satu kreator sebagai
wajahnya gitu kan. Atau artis siapa ditarik jadi founder. Betul, foundernya. Ya betul, mungkin secara saham ada. Cuma akhirnya mereka menjadi wajah agar trustnya ada, audiensnya ada gitu kan ya. Jadi biasanya distrategikan kayak gitu, Mas. Wah, gitu. menarik. Nah, kalau misalnya buat orang-orang nih Mas, yang baru memulai personal branding, baru memulai ngonten di sosial media, tapi dia belum tahu nih ngonten apa ya, kira-kira harus mulai apa dulu gitu. Kira-kira apa nih Mas buat tips teman-teman yang di sini yang mungkin mereka baru memulai atau mungkin founder dia baru mau terjun ke personal branding dari brandnya mereka, apa nih kira-kira tips pertama yang bisa dikasih nih? Aku bedain jadi 2 level ya. Memang dari 0, 0 to 1, sama dari 1 ke 10. 1 to 10 gitu. Kita mulai dari 0 dulu. Kalau memang mulai dari 0, mulailah dari KDEV, character development. Itu salah satu bab pertama di KDEV juga, di mana cari dulu personalmu. Kamu skillnya apa, passionnya apa, apakah itu bisa marketnya lagi ada, lagi potensialkah industrinya gitu kan. Jadi banyak banget framework yang udah aku kasih di KDEV sebenarnya gitu kan ya. Pertama cari dulu dirimu sendiri, sesimpel cari dulu dirimu sendiri. Terus kedua goalsnya apa? Karena orang kadang personal branding itu selalu nanya konten apa ya, tapi bukan nanya konten ini buat apa sih gitu ya. Kenapa aku harus bikin konten ini? Gitu. Contohnya, Oke, aku bikin konten edukasi personal branding. Biar apa? Biar aku terlihat kredibel terhadap ilmu personal branding gitu kan ya. Jadi biar apanya itu harus terjawab. Nggak cuma konten akhirnya ya udah ikut viral doang. Pada akhirnya ketika banyak orang yang ikut viral, oke viral bener, tapi cepet juga turunnya gitu. Jadi harus dikuatin dulu character development. Tujuannya baru konten. Ketiga itu baru konten. Nah kalau konten ini sifatnya lebih ke kemauan diri untuk konsisten gitu. Karena balik lagi Mas, mungkin kita relate ya, konten tidak semudah itu. Continuous improvementnya harus gede, kayak oke, sepi ganti apa lagi nih, oh ternyata lagi. Marketnya nggak fit, oke mikir lagi gitu kan ya. Ternyata oh udah nggak relevan, mikir lagi. Dan itu yang bakal kita hajar adalah tentang konsistennya kita, yang bakal kita harus pertahankan gitu. Karena konten nggak sekedar engagement, duit dan lain-lain. Mungkin di layar kayak oke konten endorsean 100 juta gitu, tapi konsistennya kita yang bakal sangat penting untuk itu tiga step tadi ya. Kalau untuk yang udah mulai, udah business owner kan udah tahu skillnya apa, udah tahu goalsnya di mana. Paling nggak ya udah gimana caranya konten ini bisa scalable untuk bisnisnya gitu kan. Gimana konten ini bisa menarasikan bisnisnya ini salah satu bisnis yang nggak cuma produknya bagus tapi brandingnya juga bagus gitu kan. Jadi kayak gitu, step-stepnya pasti beda dari masing-masing level. Itu sih Mas. Iya sih. Kalau ini ya Mas, kita sama-sama kan kita di industri content creator ya. Kalau aku ngerasa sekarang tuh udah beda banget sama awal-awal dulu aku mulai. Betul. Kayak 4 tahun lalu, 5 tahun lalu tuh wah masih easy banget lah. Easy banget ya kontennya. FYP itu gampang ya. FYP itu kayak udah 100.000 tutup mata, kayak tinggal ngoceh dikit 100.000 udah jaminan gitu. Cuma sekarang tuh aku ngerasa kayak wah memang harus di-improve lagi, harus di editingnya harus capek sih better, harus ini gitu. Nah, aku tuh ngeliat kalau misalnya di game di content creating sekarang ini tuh kayak ini, kalau misalnya sekarang ya, itu kalau misalnya di FIFA tuh kan misalnya ada statistik player tuh. Nah, itu tuh kan kalau sekarang tuh harus jago semua. Harus jago semua. Kalau dulu tuh kayak misal ganteng, lucu tuh udah bisa itu nih. Udah bisa statistiknya ganteng. Gantengnya kalau udah banyak banget kan konten kreator ganteng dulu tuh. Sekarang kan konten kreator ganteng yang udah ketutup, udah nggak ada ini lagi. Itu kan udah hilang-hilang, udah pada nggak keep up sama TikTok sekarang ini. Sekarang sih emang udah harus jago scripting, jago semuanya, jago editing, gimmick, segi 5 kan itu kan kalau di FIFA itu harus mentok semua tuh. Yes, sebenarnya kalau kita melihat industri sekarang, apalagi di content creating ya Mas ya. Ini aku belum bisa memvalidasi, cuman asumsiku kalau orang mau jadi konten kreator dan konten kreator aja bakal mati di 2-3 tahun lagi. Setuju sih. Karena balik lagi kita balik lagi ke konsep supply and demand deh. Mas, banyak banget orang yang mau jadi konten kreator sampai sekarang
semua orang pengen jadi content creator gitu. Karena barrier to entry-nya gampang banget. Iya. Nggak ada, oke, gue harus kuliah dulu S3 content creating, nggak ada gitu. Akhirnya industrinya ini mulai kumuh, terus juga algoritmanya mulai susah dicapai karena pemainnya mulai banyak gitu. Terus orang-orang baru dengan konsep-konsep baru, yang inovasi baru akhirnya mulai naik terus. That's why kalau Mas Rizky tadi ngerasa seperti itu pun yang aku rasakan seperti dulu. Aku dulu tuh bikin konten tentang videografi. Dulu aku bikin konten tentang videografi. Bikin 3 tips video kamu biar bagus. Rame 200.000 itu yang nonton gitu. Sekarang bilang kayak gitu, 3 tips biar video kamu bagus, gak ada yang nonton. Gitu. Jadi memang memang meta konten sekarang tuh harus bisa kita pelajari, harus bisa kita baca. Termasuk dari sebab behavior audiensnya, misal attention dari manusianya itu sendiri. Atensi manusia sekarang kan udah mulai dikit, 3 detik doang Mas. Iya. 3 detik doang nggak menarik, scroll. 3 detik doang nggak ada hooknya, scroll gitu kan. Dan itu ya aspeknya banyak sih. Jadi yang perlu kita pelajari sebenarnya banyak untuk akhirnya bisa hit the algorithm, hit the industry. Karena balik lagi ketika supply-nya banyak, orang tuh memilih yang otentik doang nih. Orang memilih yang unik doang nih gitu kan ya. Orang memilih yang terlihat doang nih gitu kan. Yang niru udah pasti kegeser juga pada akhirnya gitu. That's why kalau di KDF aku ngajarin itu juga sih, gimana cara kita nulis, gimana caranya kita bikin ide itu out of the box gitu kan ya. Gimana caranya kita syuting bisa atensi orang tuh nggak teralihkan dan lain-lain gitu. Jadi itu yang penting, aspeknya banyak. Gak seperti dulu kita taruh kamera udah. Gak usah gimana edit gimana, subtitle aja, bahkan nggak ada subtitle rame juga gitu kan. Itu seru banget sih dulu. Balik dulu kali ya. Brand masuk mulu. Iya, brand endorse masuk. Wah, nah berarti gimana Mas kalau misalnya kalau untuk orang yang baru memulai personal branding nih atau konten, better dia cari bikin konten yang mungkin agak kontroversial dulu, cari viralnya dulu, atau mungkin dia mau yang edukasi. Nah, itu edukasi dulu aja walaupun views-nya sepi. Apa di awal tuh harus cari viral dulu, agak kontroversi misal senggol-senggol atau gimana tuh? Sip, kayak gimana tuh? Menarik. Kalau ini biasanya balik lagi aku selalu ngomong depends on your goals istilahnya gitu kan. Balik lagi kepada tujuannya apa gitu. Cuman kalau kita mau viral juga balik lagi edukasi, nggak bisa sekedar edukasi gitu. Harus ada, apalagi mainnya di TikTok ya. Harus istilahnya edutainment gitu. Kayak yang Mas Danang lakukan deh, misalnya Danang Giri Sadewa gitu kan ya. Maksudnya Mas Danang kan juga mengedukasi, cuman membalut dengan entertaining juga gitu. Entertaining juga, kadang ada bercanda, juga kadang ada visual hook dan lain-lain gitu kan ya. Itu yang sebenarnya harus kita kemas sekarang, karena kita melihat dari, kalau konten kita harus melihat dari behavior dari audiensnya gitu. Jadi itu sih. Kalau aku bilang tadi, konten kreator 2-3 tahun lagi akan mati. Iya, kalau memang mau jadi konten kreator doang gitu. Jadi memang harus ada next goals-nya. Misal kalau mau jadi konten kreator, make sure di industri yang kamu bisa menjadi top 10 di industri itu gitu. Kalau mau jadi konten kreator doang. Kalau pada akhirnya nggak jadi konten kreator, nggak cuma jadi konten kreator, ya konten sebagai branding dan marketing, ya cobalah punya bisnis, cobalah arahnya ke karir, cobalah arahnya ke yang lain. Pada akhirnya kayak gitu Mas, konten kreator sekarang pada punya bisnis sekarang kalau kita lihat gitu. Gitu. Karena balik lagi Mas, ketika supply-nya banyak, brand-brand ini endorse nggak akan semahal dulu. Karena kayak kreator banyak, ya udah lemparin aja. Ya, ada yang lebih murah kok. Bahkan kemarin aku sempat sharing ya sama salah satu kreator juga di Malang. Dia bilang biaya endorse-nya berapa? 25.000 F&B. Gila kan? Visit 25.000. Iya. Maksudnya gila banget gitu. Aku nggak bisa ngomong ya. Maksudnya 20.000. Itu bisa jadi nggak valid. Cuman aku dengar langsung dari kreatornya gitu. 25.000 ya. Gila Pak, masa 25.000? Kita ongkos aja kita beli kopi 25.000 gitu kan. Ongkos Gojek kesana juga PP juga 25 gitu. Ya. Itu sih. Jadi konten kreator nggak bisa jadi konten kreator doang gitu. Nggak tahu ini bakal kontroversial atau enggak. Ya sudahlah gitu. Cuma aku pengen kasih tahu untuk pada akhirnya
pengen membuka mata buat orang-orang mau jadi content creator. Iya sih. Make sure kamu bisa jadi top of mind di industrinya ataupun kamu punya tujuan lain, nggak cuma ngonten doang, nggak cuma ngandelin endorse doang. Entah bikin bisnis atau apa. Arahnya ke karir kah, cari proyekan dan lain-lain, bikin agensi dan lain-lain itu juga bisa kok. Iya. Gitu, Wah. Kaget ya? Kaget jujur. Masih agak shock. Masih agak shock nih. Waduh, emang supply sekarang banyak banget sih. Iya, Mas. Kalau sekarang maksudnya mau bikin konten lucu-lucu aja. Kalau nggak lebih lucu dari misal Dafarik, Iya, susah gitu. Mau konten-konten. Mau bikin konten pinter nggak sepinter Timothy Ronald, susah. Gitu. Iya, Timothy aja masih perlu ada bumbu-bumbu kan dia. Wah, Gitu. Susah banget sekarang. iya, susah banget sih. Nah, biar gampang belajarnya di Kadef Academy. Nah, ada frameworknya nih ya. Iya, betul. Masuk dikit lah ya. Cocok tuh. Cocok. Nah, kan ini namanya Future Talk Mas. Kita Oke. ngebahas tentang AI dan masa depan nih. Nah, kalau dari industri content creating nih, content creator, dengan adanya AI ini bakal kayak gimana nih Mas ke depan nih? Oke, AI ya. Dengan kalau sekarang memang selalu ada dua sisi lah. Maksudnya ketika kita megang pisau bisa untuk memasak dan bisa untuk membunuh gitu. Itu pun sama halnya kayak AI. AI itu kayak pisau. Bagaimana kita bisa manfaatin ini atau bikin hal ini jadi negatif. Kalau sekarang kalau di caseku ya Mas ya, aku pakai AI itu ketika ada AI aku gampang banget bikin konten gitu. Sesimpel scripting Gemini, ChatGPT bikin thumbnail ya tinggal generate bla bla bla. Bahkan kalau di konten-kontenku tuh foto-foto itu udah Gemini semua itu. Udah Gemini semua gitu. Dan itu sangat mempermudah lah. Bahkan aku bikin konten pakai Heygen. Pakai Heygen. Ya udah aku cuma VO doang, itu videonya udah ada. Langsung Iya. Aku nggak usah syuting sekali doang buat sampel. Buat sampel nanti sama Heygennya dibaca untuk akhirnya jadiin nanti konten-konten lain gitu. Itu so very easy gitu kan ya. Itu buat positifnya. Negatifnya adalah kalau kita lihat banyak konten kreator AI sekarang Mas. Oh iya. Bahkan di luar tuh banyak banget. Dan followersnya gila-gila kayak 100-an ribu, ada yang MM-an gitu kan ya. Dan itu ya karakter tapi dari AI aja gitu. Pasti ya ada yang operasi dari belakang lah manusia. Cuman itu bakal jadi tantangan kita ke depannya. Entah beberapa tahun lagi ya. Cuman aku rasa ini mungkin akan sangat cepat, apalagi di Indonesia nanti ya. Entah beberapa tahun lagi, aku nggak bisa kasih exact angkanya. Cuman yang aku lihat nanti konten kreator itu bukan cuma manusia, tapi ada AI juga. Setuju gitu. sih. Dan itu kedepannya sangat-sangat terlihat karena di luar itu udah ada gitu. Di luar udah banyak yang Di luar udah banyak konten kreator AI ya. Jadi AI. Jadi pure AI di pure satu AI. akunnya pure AI semua. Pure AI semua. Dapat endorsan. Sumpah? Iya. Wow. Kerjasama sama brand gitu kan ya. Nggak, tapi itu AI yang di prompt atau ada manusia kayak misalnya kayak Mas Kadafi terus dipakai Heygen untuk generate si sosok AI-nya. Apa emang pure sosok yang dibuat dari AI-nya? Itu karakter yang dibuat dari AI. Dari AI, bukan Iya. ada manusianya, nggak ada. Entah badannya nanti kalau ada brand badan dari manusianya mungkin bisa jadi kan kita nggak bisa lihat ya ini AI beneran atau real kan. Cuman kalau yang aku lihat kreator AI yang memang karakternya nggak ada, maksudnya manusianya nggak ada, cuma karakternya ada di sosial medianya gitu kan ya. Dan itu pure AI gitu. Dan kemungkinan bakal masuk juga di Indonesia. Pasti ada orang yang bikin hal yang sama kayak misal Mas Rizky kepikiran oke, aku mau bikin karakter gitu. Karakternya lucu-lucuan dan lain-lain. Ya udah tinggal bikin aja kok. Barrier to entry-nya sangat mudah sekali gitu. Iya. Dan sekarang pun banyak juga sih kalau aku kan lumayan merhatiin konten-konten AI kan sebanyak aku konten AI ini. Banyak aku merhatiin tuh ada orang yang sekarang affiliate udah bisa pakai AI. Yes, ya, jadi betul. pakai 2.5 kalau nggak salah. Live pakai AI. Live pakai Gila AI. loh. Iya. Ini orang syuting satu-satu misalnya gerak kayak gini nih. Iya. Bajunya ganti-ganti. Iya. Bisa kayak gitu. Dan geraknya natural loh Mas. Gerakannya natural. Bukan gerakannya natural, benar-benar gerakannya gerakan orang. Gerakan manusia. Gerakan manusia, orangnya. Okay. tapi bajunya tiba-tiba ganti atau baju kayak gini. Misal dia tinggal masukin produknya baju Nike gitu. Ya udah kayak gini. Ayo guys beli baju Nike ini. Oh iya aku sempet lewat tuh. Ada juga Mas yang kayak ini produknya ini produknya misal ini. Tiba-tiba ininya ganti jadi iPhone. Oh iya. Masuk itu iya. kayak Bata ganti iPhone 17 bener Iya. gak? Udah bisa gitu. Gila coy itu. Gila. Wah itu gak ngerti sih. Ya kedepannya bakal kita harus berteman sama AI sih. Pada Harus akhirnya kita nggak sih. bisa kayak aku nggak pakai AI idealis. Pada akhirnya orang kayak gitu bakal ketinggalan juga sih Mas kita.
Idealis boleh, cuman pada akhirnya AI itu salah satu bagaimana cara mindset kita AI itu bisa jadi teman kita aja. Gimana cara kita bisa operasional AI semaksimal mungkin, seefisien mungkin biar kerjaan kita makin oke, gitu aja sih. Kalau AI dengan ininya Mas Kadovi di edukasi personal branding, possible nggak nih ada satu AI yang nantinya ke depan nggak usah pakai manusia, dia bikin ininya sendiri, edukasi sendiri, ngedukasiin tentang satu hal sendiri, tapi tanpa manusianya. Kalau tanpa manusia mungkin possible sebenarnya, cuman nggak tahu ya. Aku yakinnya nggak akan secepat itu. Pasti ada otak di belakangnya kayak sesimpel ngeprom ataupun ngedesain ini flowchartnya bakal kemana, misal kayak gitu kan. Kalau tanpa manusia, nol manusia mungkin akan terjadi, cuman nggak akan dekat-dekat beberapa tahun ke depan gitu. Gitu sih. Dan sangat possible sih Mas gitu. Aku perasaan nih kalau selain di content creating ya, pandangan Mas Kadovi tentang AI ini kayak gimana nih Mas? Oke, AI sama halnya kayak tadi sih, gimana caranya kita memanfaatkan AI untuk membuat masakan yang baik. Kita memanfaatkan pisaunya untuk membuat masakan yang baik. Jangan sampai AI ini menjadikan hal-hal negatif kayak kita. Misal contohnya kemarin Mas, aku punya teman cewek gitu kan ya, dipakai fotonya akhirnya di AI sembarangan gitu loh, kayak nggak pakai baju dan lain-lain, dan itu kayak oke, aku bantu report dan lain-lain, dan itu kan kayak ngapain sih gitu kan ya. Dan itu sangat possible untuk akhirnya dilakukan sama orang-orang nggak bertanggung jawab yang pakai AI. Gitu. Jadi hal jahat. Jadi hal jahat, betul. Takutnya ketika kelempar ke grup keluarga, nyangkanya beneran. Orang percaya. Kalau kita anak muda ala AI gitu kan ya. Itu sih takutnya kayak gitu. Makanya kita AI ini harus menjadi teman, tapi teman yang baik. Gimana caranya kita juga mungkin orang-orang yang nggak paham AI, kita edukasi juga. Oh ini AI loh gitu. Bahkan kalau kita ngeliat Sora Mas, wah itu gila. Real banget. Kayak real banget, gila-gila. Bahkan kemungkinan ya aku pikir kayak film-film Avengers ke depannya itu udah full AI mungkin. Iya kan? Gitu kan. Gak usah syuting pakai set gimana-gimana. Gila sih itu. Itu film, apalagi konten. Gampang banget. Konten coba 30 detik, 15 detik. Betul. That's why aku bilang konten kreator ini kalau cuma jadi konten kreator doang bakal kompetitornya bukan manusia tapi AI juga. Makin banyak supply-nya makin banyak. Iya lagi. Gitu, demand-nya dikit, supply-nya banyak, mati. Gitu. Oh aduh. Iya. Aku kan ini ya Mas. Aku ex agensi kan. Aku 1 tahun kerja di creative agency. Sebelum aku resign, aku udah pelajarin AI. Oke. Nah, aku tuh analisis lah kayaknya apa ya? Di agensi aku dulu tuh ada divisi-divisinya, scriptwriter, editor, desain grafis, talent dan lain-lain. Aku tuh mikir kerjaan apa yang paling cepat diganti AI. Maksudnya dari ini, apakah semuanya bakal bisa diganti AI gitu dari si content creator atau content creating ini, apa yang bisa diganti AI? Terus aku mikir kayaknya semua bisa deh. Kayak semua bisa, nggak lama lagi. Semenjak aku pelajarin AI dan aku dalemin AI, makin dalam tuh makin agak ngeri sih malah. Sangat mengerikan sih. Kalau misalnya kita scripting udah bisa kita prompt sendiri, minta script, tinggal kita twist segala macam, kita iniin bisa gampang banget. Videografi masih butuh manusia lah, cuma nanti kedepannya mungkin dengan prompt masih dengan Sora itu bisa lebih gokil lagi atau gimana, jadi nggak usah ada ininya. Talent juga ikut tuh pasti tuh. Talent tinggal pakai muka siapa langsung taruh ini. Desain grafis. Iya, desain grafis ya. Canva juga bisa sekarang. Canva ada AI-nya. Iya, udah connect GPT lagi Canva. Gila. Tinggal prompt, bikinin presentasi, udah jadi presentasi langsung tuh dari GPT-nya. Betul. Terus apa lagi ya? Account eksekutif mungkin ya nge-handle klien lah, masih agak susah diganti. Itu sih. Lo ngerasa apa pekerjaan yang gak ini? Makanya dari soalnya aku kayak oke, kayaknya mau agak shifting ke AI. Itu sebenarnya ini aku coba kasih ini ya ceritaku juga Mas, kayak kenapa akhirnya dulu aku bahas tentang videografi sama editing. Oke, mungkin Mas Duncan juga dulu ngikutin ya. Maksudnya aku bahas videografi editing. Kenapa akhirnya shifting ke personal branding? Karena kalau aku menjawab apa sih yang susah digantikan sama AI adalah rasa kepada manusia. Contohnya editing so very easy gitu kan. Videografi gampang banget. Tapi ketika aku bahas personal branding, ada di situ people behavior,
market behavior dan lain-lain gitu kan ya. Aspeknya banyak. Kenapa aku shifting ke situ gitu. Dan aku akhirnya juga karena aku punya ilmunya juga, jadi aku pede buat shifting gitu. Aku punya ilmunya, aku tahu frameworknya dan lain-lain. Cuman yang kalau aku bisa jawab Mas, apa yang susah digantikan AI, sesimpel kayak misal HR. Karena apa ya, emosi, rasa gitu, itu pasti AI akan susah untuk paling nggak 5-10 tahun ke depan untuk mencoba tahu misal perasaannya Mas Rizky gimana gitu. Nah itu kayak contohnya HR ataupun industri-industri yang berhubungan langsung sama manusia. Human connection ya. Human connection itu bakal masih susah lah ditebak sama AI. Karena AI kan nggak bisa lihat wajah kita. Oke, wajah kita happy gitu. Oh, kamu happy nggak gitu. Benar. Gitu. Mungkin akan ada dan sepertinya udah ada gitu kamera yang ngelihat kita happy atau enggak. Cuman kalau secara garis waktu mungkin bakal agak lama nih digantikannya hal-hal yang kayak gini. Nah, lumayan agak-agak ini ya. Seru ya. Ke depan ini tapi ya namanya teknologi kita nggak bisa nolak kan. Betul, nggak bisa nolak. Kayak mau gak mau harus follow the trend kan, trennya Betul. kayak gitu. Ya kalau kita menolak dan kita masih kekeh dengan ini ya kita yang bakal Ya, diganti orang yang bisa pakai ya AI. diinjek-injek aja udah gitu. Iya. Kalau kita nolak gitu sih. Iya sih. Betul. Oke. Nah, last question nih Mas. Yes. Kira-kira aku kan baru mulai personal branding di bidang AI industri dan teknologi inilah Mas. Ya. Kira-kira apa nih insight yang Mas Kadafi bisa kasih ke aku nih? Dari konten-konten yang aku buat kan kita beberapa kali aku nggak tahu Mas Kadafi Langsung ditembak ya, nonton aku nonton. Nonton. Betul. Kira-kira gimana Mas? Apa nih yang kira-kira bisa diimprove dari konten-kontenku? Sekarang ya Mas ya, banyak akhirnya orang-orang yang bahas AI. Sebenarnya yang PR-nya Mas Rizky kalau aku lihat adalah gimana caranya Mas Rizky ini punya otentiknya sendiri untuk bahas AI. Karena banyak banget orang konten kreator bahas AI sekarang Mas. Iya. Yang terlihat adalah orang-orang yang akhirnya sedikit lebih berbeda dari mereka. Contohnya orang bahas tools semua, ini lihat tools yang paling mudah, tools semua. Mungkin ada sisi lain yang bisa Mas Rizky bahas, misal tentang kemanusiaannya ataupun tentang gimana caranya AI mengancam kita dan lain-lain, itu juga bisa dibahas sebenarnya gitu. Dan itu sih gimana caranya ketika supply-nya banyak kita paling nggak beda sedikit dari orang-orang lain gitu. Karena pun ketika aku bahas tentang personal branding akhirnya banyak orang bahas personal branding. That's why aku nggak bahas personal branding doang, aku juga bercerita tentang pengalamanku selama personal branding. Aku bahas tentang self development juga. It means like aku coba membedakan diri dari mereka. Gitu. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul. Oke. Sepakat. Iya. Gitu Mas Ki. Wah, ini podcast lumayan Menyenangkan banget ya? nih. Gue dapat insight banyak banget hari ini. Wah, semoga yang nonton bisa makin tercerahkan kalau misalnya yang mau mulai konten, yang mau mulai bangun personal branding ataupun mau keep up dengan AI, mungkin lumayan terbuka lah dengan podcast ini. Thank you so much Mas Kadafi. Thank you so much. Aku beruntung banget lah hari ini bisa ngobrol-ngobrol seru banget dan insightful banget. Wah, oke. Thank you so much Mas Kadafi. Buat kalian bisa dicek Future Talk kalau misalnya kalian mau konten-konten belajarin lebih dalam tentang AI dan lain-lainnya. Oke. Thank you so much Mas. Thank you Mas Rizky. Oke, jangan lupa subscribe, komen menurut kalian opininya kayak gimana tentang personal branding dan AI, komen di bawah. Bye bye. Oke.